Pengamat komunikasi politik Universitas Haluolo Kendari, Dr. M. Najib Husain menyebutkan, setidaknya ada 6 poin yang menjadi peluang apabila Provinsi Kepulauan Buton dapat terwujud. Sayangnya, terwujudnya Kepulauan Buton sebagai daerah otonomi baru masih terkendala moratorium pemekaran daerah dan belum terpisah dari Provinsi Sulawesi Tenggara. 6 poin tersebut antara lain yang disampaikan Najib yang bertindak sebagai narasumber dalam diskusi publik atau koja-koja bertema Provinsi Kepulauan Buton di Simpang Jalan Peluang dan Tantangan di X-Bro Cafe Kendari Jumat malam. Diskusi ini dilaksanakan komunitas masyarakat peduli Kepulauan Buton. Selain Najib, 2 narasumber lainnya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Hugua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Ms. Amirul Tamim. Pertama, jelas Najib, jika Kepulauan Buton terwujud, maka dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur, dan sarana perhubungan yang minim. Kedua, pertimbangan historis. Pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah. Sebagai contoh, Provinsi Maluku Utara sebelumnya pernah menjadi ibu kota Irian Barat, di mana Raja Ternate Zainal Abidin dinobatkan sebagai gubernur pertama. Ketiga, pertimbangan kultural atau budaya. Pemekaran daerah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Keempat, lanjut Najib, pertimbangan ekonomi. Pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah. Alasan lainnya adalah pertimbangan anggaran. Menurut dia, pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Alasan terakhir, pertimbangan keadilan. Pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan. Urai Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Haluolo tersebut. Najib juga menyinggung soal pemekaran di Sulawesi Tenggara. Tercatat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Sulawesi Tenggara telah memekarkan 1 kota dan 11 kabupaten. Sampai saat ini total 17 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Dia menjelaskan banyaknya daerah otonomi baru yang berhasil lahir telah menjadi stimulus bagi daerah lain untuk ikut menuntut pemekaran. Hingga saat ini, meskipun moratorium sedang berjalan, Kementerian Dalam Negeri bahkan masih menerima sebanyak 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten dari seluruh Indonesia. Dari 314 usulan tersebut, salah satu diantaranya Provinsi Kepulauan Buton. Sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak memekarkan Buton sebagai satu provinsi. Masih untung Buton hanya meminta untuk dimekarkan menjadi satu provinsi. Jika Buton meminta untuk merdeka menjadi negara sendiri, apa yang bisa Indonesia lakukan? Mengingat jika dilihat dari sejarah saat kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Buton bukanlah bagian dari Indonesia. Nanti pada tahun 1946 barulah Bapak Presiden Insinyur Soekarno datang ke Buton dan bernegosiasi dengan Sultan Buton agar Buton mau bergabung dengan Indonesia dengan iming-iming akan dijadikan daerah istimewa seperti Yogyakarta dan Aceh, namun hingga saat ini janji tersebut tidak pernah terlaksana. Karena pada zaman penjajahan yang berlangsung selama beratus-ratus tahun, Buton adalah daerah yang tidak pernah dijajah. Itu karena sistem pertahanan kerajaan Buton pada masa lampau sangatlah kuat, sehingga para penjajah seperti Belanda, Inggris, Jerman, dan yang lainnya tidak berani. Jadi sekarang jika Buton ingin mekar, bahkan ingin merdeka sekalipun, tidak ada pihak yang berhak untuk melarang. Bahkan Buton telah memiliki mata uang sendiri, bahasa persatuan sendiri, dan kitab pegangan tersendiri, yaitu buku Tambaga.